Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa kelas 1, 1A, 1B, dan 1C. Berjumpa lagi pada kali ini pada mata pelajaran fikih. Sebelum kita belajar, marilah membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, untuk materi kali ini adalah mengenal dua kalimat syahadat atau syahadatain. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya bisa melafalkan. Satu, mengenal, dan kedua bisa melafalkan syahadatain. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, syahadatain artinya adalah dua kalimat syahadat. Jadi bacaan syahadat itu ada dua macam. Satu, syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat rasul. Syahadat tauhid bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, syahadat rasul bunyinya adalah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat tauhid sesuai dengan yang dilafalkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi, persaksian di sini bahwa kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini. Baik di langit, di bumi, atau di seluruh alam jagat raya ini, dunia dan akhirat, hanya satu Tuhan. Tidak ada Tuhan lagi yang kita sembah, yang berhak kita sembah, kecuali hanya Allah. Nah, di sini anak-anakku biasanya sering bertanya kepada ayah atau ibundanya, siapa sih Bu Allah itu? Pertanyaan pertama ya. Atau kenapa Allah itu tidak kelihatan? Nah, di sini Bu Guru akan bantu untuk menjelaskan. Allah itu siapa ya? Nah, Allah itu adalah yang menciptakan seluruh alam ini, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Seluruh yang ada di langit, baik itu bintang, bulan, matahari, dan seluruh tata surya yang ada di langit, semua adalah ciptaan Allah. Nah, dan seluruh yang ada di bumi, apa isi bumi? Ada manusia, semua hewan, ada tumbuhan, kemudian ada gunung, lautan, ada air sungai, kemudian ada angin, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah. Jadi siapa Allah itu? Allah adalah yang menciptakan seluruh alam dan isinya. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh ya. Ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Nah, apa sih buktinya? Ini ada tumbuhan, saya ambil contoh ya. Tumbuhan ini tidak tumbuh begitu saja. Tumbuhan ini ada yang menciptakan. Nah, ini bukti bahwa Allah itu ada. Buktinya, tumbuhan ini tumbuh. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Tentu saja adalah Allah. Jadi tumbuhan, hewan, manusia adalah bukti bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu Tuhan kita yang menciptakan.
Nah, kenapa Allah itu tidak terlihat? Biasanya anak-anak itu bertanya, kenapa sih Bu Allah itu kok tidak kelihatan? Nah, kepingin melihat maksudnya ya. Di sini Bu Guru ambil contoh ya. Ini ada air minum ya. Kemudian di sini Bu Guru akan kasihkan gula. Di sini ada gula, kelihatan gulanya ya. Ada gula, kemudian ada air. Kemudian gula ini saya celupkan ke dalam air. Kemudian saya aduk. Saya aduk sampai gulanya habis. Tidak terlihat. Nah, ya. Ini Bu Guru aduk ya. Nah, selesai. Sekarang pertanyaannya, Bu Guru. Ini adalah air. Anak-anak tahu enggak kalau di dalamnya ada gula? Enggak percaya, enggak tahu karena tidak ada, tidak terlihat. Nah, coba sekarang air ini diminum, dirasakan ya, misalnya diminum. Air ini rasanya manis. Berarti kita harus sekarang yakin, Bu Guru yakin bahwa di dalam air ini ada gula, tapi gula tidak kelihatan. Kenapa kok tahu kalau ada gula? Merasakan setelah diminum, merasakan manis setelah diminum. Berarti saya tahu kalau di dalam air ada gula meskipun tidak kelihatan, tidak ada. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah tidak terlihat, tapi bisa kita merasakan adanya Allah. Contoh yang lain, misalnya ada angin yang menerpa kulit. Angin tidak kelihatan. Kenapa kok tahu ada angin? Ada angin yang menerpa kulit sehingga merasakan dingin. Oh, kalau dingin berarti ada angin. Angin tidak terlihat. Itu contohnya. Angin ada, tapi tidak terlihat. Berarti kita tahu yakin bahwa angin itu ada karena sudah menerpa kulit kita. Nah, sekarang Allah itu ada, tapi tidak bisa terlihat. Kita bisa merasakan bahwa kita hidup, bisa sehat, bisa bernafas, bisa bergerak kemana-mana. Nah, itu kita merasakan bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan nafas kita, yang menciptakan kita sehat, yang bisa membuat kita berjalan. Itu contoh bahwa kita tahu bahwa Allah itu ada, tapi tidak bisa terlihat. Kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Misalnya, contoh ada anak, misalnya Udin. Udin ini sifatnya pelit. Kalau punya makanan, adiknya tidak dikasih. Jadi sifatnya Udin pelit. Nah, kita mengenal Allah dengan sifatnya yaitu Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih melalui sifat-sifatnya Asmaul Husna. Ar-Rahman misalnya, Allah Maha Pengasih. Kita mengenal Allah melalui sifatnya bahwa Allah itu Maha Pengasih. Kita dikasih hidup, kita dikasih nafas, kita dikasih tangan. Berarti kita mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yaitu pengasih. Allah Maha Pengasih. Sedangkan kita mengenal Udin karena sifat-sifatnya. Kenapa sifat Udin? Apa sifatnya Udin tadi? Pelit. Ya kita kenal Udin. Oh, Udin ini pelit. Nah, seperti itu kita mengenal Allah. Kemudian yang kedua, lanjut ya. Syahadat Rasul. Syahadat Rasul bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi penjelasannya di sini bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar nabi utusan yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia ini
membawa risalah dengan mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dengan adanya kitab suci Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Meskipun Nabi sudah tidak terlihat, sudah meninggal dulu, tapi masih ada mukjizat yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa kitab Al-Quran. Di sini saja dulu mungkin anak-anak bisa paham meskipun sedikit. Jadi harapan Bu Guru anak-anak bisa mengenal syahadatain, 2 kalimat syahadat, dan bisa melafalkan. Bagaimana? Sekali lagi, lafal bunyi syahadatain, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian dulu, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.